Salam sejahtera, damai bahagia. Baiklah, malam hari ini kita membahas tentang 7 terapan cakra diri di dalam diri manusia. Ya, sebut 7 terapan cakra diri manusia, itu 7 cakra itu berfungsi atau berkembang sebagai elektromagnetik dalam tubuh sebagai penggerak. Sebut sebagai penggerak itu ada dalam bahasa supranatural atau spiritual itu disebutnya tenaga inti hawa murni atau tenaga inti murni. Tenaga inti murni itu bisa sebagai penggerak, bisa sebagai energi, bisa sebagai kundalini, bisa sebagai pengobatan, bisa sebagai infrared atau disebut namanya daya tarik magnet diri. Yang pertama itu adalah cakra muladhara. Cakra muladhara itu adanya di titik dasar atau di tulang ekor. Karena tulang ekor itu sebagai penggerak, kekuatan manusia itu ada di tulang ekor. Terapan di tulang ekor itu terletak di ujung otot tulang kulit. Dari tulang otot ke kulit, dia kombinasi itu sebagai sistem penggerak. Nah, yang kedua itu cakra spadhisthana, cakra yang berhubungan dengan penciptaan atau keturunan. Itu yang disebut namanya kemaluan. Kemaluan itu sebagai sistem penciptaan atau penggerak suatu di kemanusiaan. Intinya untuk menjalin atau untuk generasi keturunan. Itu cakra yang kedua fungsinya. Dan yang ketiga, cakra manipura. Cakra manipura itu yang terletak di atas perut. Ini pusat. Ini sebagai penggerak. Atau yang lazim itu orang yang mempelajari Sadhya Papadima Mantra, kekuatan kesaktian itu ada di pusar, inti pusar. Ada namanya cakra anahata yang terletak di tengah-tengah dada, melambangkan cinta kasih sayang. Nah, ini cinta kasih sayang ini ya berbaur dengan rohani, jiwa, terus sejenis lainnya. Dia perasaan, keinginan, kehendak itu ada di dalam hati. Kenapa ada di dalam hati? Karena kalau cinta kasih sayang itu dasarnya dari hati. Itu cakra itu berfungsi sebagai penyambung getaran, terus perasaan, keseimbangan, terus angan-angan, terus inisiatif, ide itu tidak luput dari hati atau cinta kasih sayang. Dan kelima itu cakra Visuddha. Cakra Visuddha itu terletak di tenggorokan. Di tenggorokan. Ini kalau di tenggorokan itu melambangkan suatu ucapan atau lisan. Ada sistem gelombang di situ. Gelombang itu yang kalau kita masuknya ke suatu angan-angan atau suatu alam bawah sadar itu ada ucapan lisan yang mengandung gelombang. Itu gelombang elektromagnetik yang bisa mempengaruhi sistem otak. Karena dalam cakra itu pengembangan itu melambangkan kekuatan kesaktian ilmu atau kekuatan kesaktian dari sistem jaringan otak. Itu melambangkan dari tenggorokan. Dan yang keenam itu cakra ajna namanya. Cakra ajna ini disebut namanya mata ketiga atau yang disebut nama alis ini. Ini alis ini disebut mata ketiga atau yang disebut namanya orang mempelajari spiritual itu terawangan atau indera keenam atau orang indigo yang bisa melihat rahasia di balik rahasia atau bisa meramal, bisa memprediksi. Itu namanya kekuatan kesaktian cakra ajna. Cakra ajna itu dari gabungan dari
satu cakra sampai ke 5 cakra. Itu penggabungan dia. Penggabungan itu sistem, namanya sistem jaringan tubuh. Ya, sistem jaringan tubuh itu tidak dia tergolong dari elektromagnetik tubuh, namanya infrared tubuh atau suhu tubuh. Suhu tubuh itu bisa dibaca dengan suatu getaran seperti orang kaget, itu getaran namanya. Nah, yang ketujuh itu cakra sasara, yang disebut nama cakra mahkota. Ini ada sumber inti kepala menghubungkan kesadaran. Makanya kalau orang alam bawah sadar ini dari cakra mahkota itu bisa dikembangkan atau bisa dimanipulasi dengan orang yang mempunyai kemampuan main di alam bawah sadar. Karena kalau dia mempunyai kemampuan alam bawah sadar, dia menguasai pengetahuan atau dalam diri itu namanya gelombang diri, disebutnya gelombang bruit. Gelombang bruit itu suatu sistem dalam kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu bisa mengontrol seluruh organ sistem. Dia bisa di alam bawah sadar karena dia bisa mengendalikan otak sistem, karena di sini adalah namanya kosmos. Kosmos itu perputaran atau keseimbangan dalam suatu tubuh. Tubuh itu kalau tidak seimbang berarti kosmos itu tidak seimbang, atau namanya elektromagnetik dalam tubuh itu ngedrop, atau sebut inti tenaga hawa murni dia. Itu tidak lari dengan suatu energi itu bisa membangkitkan suatu cakra. Kalau misalkan dia sakit di anggota tubuh ini, pasti cakranya dia tidak ada yang berfungsi, atau cakranya itu tidak mengandung daya elektromagnetik dalam tubuh. Disebut namanya sistem itu tidak menyebar, atau tekanan darah atau tensinya itu tidak seimbang dari jantung itu memompa keseimbangan itu ditembak dari paru-paru ke larasam. Makanya paru-paru jantung itu sangat penting untuk keseimbangan 7 cakra itu. Nah, 7 cakra itu terapan dalam sistem tubuh imun dalam otak, atau namanya kalau kita kekurangan udara atau kita kekurangan sistem penggerak atau disebut nama elektromagnetik dalam tubuh, lazimnya kita kurang istirahat di torsil, itu 7 cakra itu kan lemah suatu dan sistemnya misalkan sistem apa nih? Sistem tenaga, sistem pikiran, sistem daya. Di situ nanti gelombang elektromagnetik kita itu tidak menyerap udara itu pembangkit dari satu jantung kalau suplai udara paru-parunya kurang, itu pasti kita kekurangan oksigen dalam otak. Nah, kalau kita kekurangan oksigen dalam otak, itu gelombang bruit itu atau namanya kosmos itu tidak berputar, keseimbangannya tidak kurang. Nah, disebut nama itu daya tahan tubuh itu melebihi yang diserap, yang dikeluarkan itu melebihi yang diserap. Nah, 7 cakra ini sangat penting perannya, karena setiap orang kekurangan tenaga, pasti di 7 cakra itu ada kelemahan suatu sistem atau suatu suplai oksigen dari paru-paru, atau suplai tenaga atau suplai makanan, itu sangat berkaitan. Karena kalau makanan itu sama melaraskan suatu sistem dalam otak. Nah, kita kembali lagi ke hakikatnya itu kurang dari istirahat. Karena kalau manusia kurang dari istirahat, itu rohaninya pasti dia lelah. Nah, kalau kita kekurangan makan, jasmaninya pasti akan lemas, ada kekurangan daya, atau kekurangan vitamin. Nah, intinya dari 7 cakra itu sistem penggerak, sistem otak untuk bisa mengendalikan keseimbangan tubuh dalam suatu pergerakan. Kalau kita bisa menyeimbangkan 7 cakra itu, kita bisa mengendalikan 7 cakra itu, kita bisa keseimbangan, timbullah kemampuan dari 7 cakra itu. Disebut namanya kemampuan diri, kemampuan untuk mengimbangi, kemampuan untuk melaraskan, kemampuan untuk mengontrol sistem, kemampuan otak untuk mengontrol ada hal-hal yang bisa masuk ke dalam tubuh, itu dia bisa keseimbang karena dari 7 cakra itu. Karena 7 cakra itu berperannya sangat penting. 7 cakra itu kalau kita libatkan dalam spiritual, itu namanya 7 terapan diri. Yang 7 terapan diri itu yang disebut namanya
ada 7 terapan diri halus, ada 7 terapan diri kasar, ada 7 terapan diri nafsu. Kalau 7 terapan ini bergabung, dia jadi 28. 7 cara 7, terus 7 terapan halus, 7 terapan kasar, dan 7 terapan nafsu. 7 kali 4 itu 28. 28 sistem di situ. 8 tambah 2. Kalau 8 tambah 2, 10. 10 itu 10 penciptaan atau 10 alam penciptaan dalam diri yang disebut namanya bulu, kulit, daging, urat, saraf, otot, tulang, sumsum, sel darah, sel putih. Kalau 10 sistem itu bergabung dari 7 cakra, 7 terapan halus, 7 terapan kasar, dan 7 terapan nafsu, terjadilah gelombang. Gelombang itu namanya kemampuan diri untuk bisa mengontrol suatu sistem pengendalian. Nah, kalau orang mentalis atau sejenisnya hipnotis, dia menguasai sistem. Kenapa? Dia bisa main alam bawah sadar, karena dia sistem otak dia itu bisa distransfer ke kita. Kita itu bisa ngikutin, kita bisa ngerakin apa kata dia, apa yang dia ucap kita ngikutin, karena itu suatu sistem dari pergerakan 7 cakra itu. Kalau kita bisa menguasai 7 cakra ini, kita bisa kendalikan, sistem gelombang itu bisa kita kendalikan, dan kalau gelombang masuk itu tidak bakal bisa masuk, karena gelombang itu dalam kendali diri kita. Disebut nama 7 cakra ini. 7 cakra ini kalau digabungin halus, kasar, dan 7 nafsu, itu jadilah kekuatan kesaktian pikiran. Karena kalau pikiran bisa kita kendaliin, 7 cakra itu bisa mengimbangi sistem-sistem anggota tubuh, atau sistem-sistem gelombang fluid dalam tubuh, atau sistem-sistem kosmos tubuh. Itu disebut namanya 7 cakra dan fungsi-fungsinya. Dan pergerakan atau penimbangan 7 cakra adanya nafsu dibalikin lagi, ditimbulnya. Kalau kita kembalinya pengetahuan itu tenaga inti murni dibalikin lagi kalau ke dalam, tenaga inti hawa murni. Kalau kita jadi wujud, itu tenaga asli murni manusia. Itulah yang disebut 7 terapan cakra diri manusia. Mungkin sampai di sini penjelasan 7 cakra. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk spiritual dan supernatural yang mempelajari alam rahasia di balik rahasia. Salam spiritual, jejak spiritual pencipta alam.